Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di konten horor, nongkrong Horor. horor. Oke teman-teman, untuk malam ini lagi-lagi kita kedatangan bintang tamu atau narasumber ya. Narasumber tamu spesial. Dan tema kali ini masih seputar ini ya, gangguan ya. di rumah yang ada istilahnya ada penunggu lah ya, penunggu asli ya Mas ya. Terus simak ya video ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentunya share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang dan bisa terus menghibur teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tetap di konten horor, nongkrong horor. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Malam ini kita akan menceritakan langsung dari sumbernya atau saksi ya, untuk mungkin ada sebuah gangguan dari makhluk gaib lah ya. Mungkin sebelum itu perkenalan dulu aja ya. Oh iya, langsung selamat malam Mas siapa? Tanto. Mas Tanto ya. Mas. Ya. Saya juga punya channel YouTube. Oh iya. Iya, nanti kita bisa saling promosi ya. Siap. Saling. Oke, nanti collab lah ya. Collab ya. Nanti istilahnya tag di video saya. Boleh, nanti kita nambahin ya di deskripsi atau juga ya. Nanti juga saya tambahkan di divisi. Saya kan punya channel ada 4. Wah. Ya, yang satu sudah net, yang belum, yang satu yang belum itu kan perkembangannya ya lumayan lah. Oke, nanti bisa sharing ya, boleh ya. Bisa saya tag ya. Siap Mas. Oke ya, jadi Mas Tanto ini salah satu saksi hidup lah, atau yang secara langsung ya Mas ya mengalami ya. Jadi ada gangguan di rumah beliau ya. Nanti beliau habis ini akan langsung cerita lengkapnya seperti apa. Ya, mungkin langsung dimulai Mas Tanto ceritanya. Cerita yang mana ini? Yang itu gangguan-gangguan itu ya, gangguan yang di rumah dulu aja Mas ya. Pengalaman saya yang di rumah itu dulu sekitar tahun 2010-an ya. 2010 udah lama ya, udah agak lama ya. Itu dulu saya pernah mengalami satu rumah itu diganggu sama makhluk halus. Ya istilahnya penunggu rumah. Penunggu rumah itu makhluk halus itu ada yang bersifat ingin mengganggu, ada juga yang tidak. Jadi dulu sebelum saya menempati rumah saya masih lahan kosong, dulu saya itu diberitahu kalau tempat berdirinya rumah saya itu memang agak hanya penampakan. Berarti sebelum dibangun itu ya Mas berarti? Iya. Setelah dibangun itu ternyata nggak ada istilahnya gangguan dari makhluk halus, itu nggak ada. Istilahnya damai-damai saja. Ya. Bisa dikatakan damai-damai saja. Saya pindah ke rumah saya itu tahun 2000 awal. Udah lama loh. Udah lama ya. Ada kejadian mistis yang mengganggu keluarga saya itu berarti ya sekitar tahun 2010-an. Berarti selangnya lumayan lama ya, dari 2000-an sampai makanya kan 10 tahun lah ya. Seperti aneh kok. Kalau mau mengganggu kok kenapa nggak dari dulu? Ya, dari awal gitu ya Mas. Nunggunya bertahun-tahun gitu ya. Itu kan karena sudah ada bapak dulu bapak saya itu sakit gejala stroke. Oh itu awalnya ya, ada gangguan-gangguan itu ya, muncul gangguan. Gejala stroke. Terus bapak saya itu seperti paranoid, karena paranoid terhadap sesuatu, terhadap seseorang.
ada orang datang ke rumah bertamu itu pasti bawaannya curiga. Walaupun itu orang kenal sama keluarga saya, saudara saya sendiri. Gitu. Itu yang namanya orang tua, salah satu ya mungkin ya bisa berubah. Iya, berubah Nah, segalanya bisa berubah. Iya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi atas saran dari saudara saya itu mungkin ada gangguan spiritual. Dari Makanya halus. saudara saya menyarankan untuk mencari orang pintar. Kebetulan saudara saya punya kenalan orang pintar, ceritanya kan. Iya. Terus ya keluarga saya itu coba aja mungkin ya dari makhluk halus atau apa Non medis gitu ya Mas ya. medis gitu. Terus dipanggil ke rumah saya. Istilahnya dia melihat kondisi rumah saya. Terus dia sang orang pintar itu memberikan seperti barang penangkal. Itu seingat saya dulu seperti bambu satu ruas, ya kalau istilahnya orang Jawa Barat bubung lah, itu mengasihkan 4 Potongan bambu gitu ya Mas ya. potongan bambu satu ruas itu diisi apa raja atau apa gitu. Iya, Saya iya. posisinya nggak terima. Nah, itu dikasih 4 bambu itu disuruh masang di atas rumah 4 penjuru, titik 4. Pojok-pojok gitu ya, lah ya. pojok-pojok gitu ya. Terus yang masang harus orang yang tertua dalam keluarga besar saya. Dalam hal ini orang yang tertua di keluarga besar saya ya Pak saya yang ada. Oh iya. Berarti kakaknya ya Mas ya itu. Kakaknya Dari ibu saya kakak dari itu. masang. Saya sendiri nggak tahu masangnya kapan. Itu saya posisi sedang kerja, jadi nggak tahu kronologinya masang gimana, isinya bambu apa itu nggak tahu. Bersama Pak saya dipasang 4 dulu. Setelah dipasang dalam beberapa hari itu mulai muncul gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk halus itu. Jadi dia itu seperti menampakkan eksistensinya. Iya, menunjukkan gitu ya Mas ya. Menunjukkan kalau di situ ada penghuninya, ini saya di sini. Itu yang saya alami sendiri itu waktu saya pulang kerja, shift siang, pulangnya kan malam. Iya, malam. Saya ganti baju, terus makan, badan capek, langsung ke kamar mau tidur. Tapi selang beberapa menit, ya kalau orang tidur itu nggak langsung bisa tidur. Pulas gitu Ya, Mas, pasti nggak ada langsung Nggak jeda mungkin lah waktu ya. istilahnya kita langsung membaringkan badan langsung merem gitu, nggak mungkin. langsung. Nah, itu perasaan saya itu saya baru aja panas mau tidur kan nggak mungkin. Itu saya serasa dipegang tangan besar kepala saya. Kebetulan kepala saya itu dulu potongannya gitu. Jadi rambut ini kalau gundul kan kalau diraba kan seperti kerasa banget lah. langsung gitu ya Mas ya. Langsungnya kerasa kan seperti pokoknya kerasa lah. Saya itu posisi itu seperti sadar belum tidur. Jadi saya itu sempat melirik karena posisi kamar saya kalau saya tidur itu lampu saya matikan. Kamar saya di depan rumah, tapi korden itu saya buka. Korden nggak tertutup ya. Jadi ada penerangan dari lampu teras. Jadi remang-remang lah ya. Ya remang-remang. Saya itu sempat melirik. Saya lirik itu tangannya itu besar megang kepala saya itu. Tapi dia mengelus saya seperti gini. Nah, saya melirik itu tangannya besar berbunyi. Setelah itu saya kan jadi takut lah, saya takut. Ini apa? Kaget, masih kaget setengah mati ya. Itu gendruwo lah. Ya gendruwo ya. Kalau dari mungkin dari ciri-ciri dari tangannya ya. Tangannya itu bergetar. Terus saya langsung diam aja sampai pagi itu, pokoknya perasaan itu diam, badan itu kaku.
bangun pagi sakit semua, dua jam sakit semua. Berarti nggak sempet keluar itu nggak nganu ya? Mas? Enggak, saya langsung tidur. Saking takutnya pokoknya diam aja. Saya udah ini apa ini kok? Itu kayak gini di rumah saya. Terus keesokannya saya cerita sama keluarga saya. Kebetulan di rumah saya itu ada kakak ipar saya sama ibu saya, sama bapak saya. Bapak saya kan sakit itu. Iya. Saya cerita, saya tadi malam kok kayak mimpi seperti ini. Terus ibu saya sama kakak saya juga cerita, kok sama hal-hal yang aneh terjadi di rumah ini. Kakak saya cerita kalau budak-budakan punya ponaan saya itu kalau malam seperti bergoyang sendiri, seperti ada yang menaiki. Oh, kayak mainan gitu ya Mas? Iya. Oh itu mainan kuda-kudaan yang Kuda-kuda. dari kayu itu Iya, ya? kayu yang seperti yang kayak jungkat-jungkit Iya, kayak jungkat gitu kan? bunyinya kan khas. Iya, Itu iya. kan. Takut ya. Wah, Terus itu ngeri banget ya. itu malam hari. Terus ibu saya cerita ada bibet itu kok sering buka nutup sendiri gitu suaranya. Tapi cuma suara, tapi kan ya tahu loh kalau itu. Ya, bibet itu lemari ya, Iya, lemari. Suaranya kan Khas juga, ya. pasti orang di rumah tahu lah kalau bibet itu juga suaranya kayak gimana ini kan. Oh ya, khas film Ya, horor itulah iya. ya. Jadi suaranya tuh mencekam ngeri Ya, kan. terus semua cerita saya kok selama ini kita tinggal di sini 10 tahunan lah, Hampir 10 tahun ya. 10 tahun kok nggak ada gangguan, sekarang kok seperti ini. Sering gitu ya Mas? Kok akhir-akhir ini kok kayak gini. Eksistensinya ya. Terus saya kan punya mbah, punya kakak dari nenek saya. Iya, agak nenek saya. Itu kan orang pintar juga, kejawen. Jawen. Terus saya tanyakan ke kakaknya nenek saya, dia bilang sebenarnya rumah ini ada yang nunggu lah istilahnya, tapi nggak pernah nggak. Dia sudahnya kalau kita ibaratkan hidup berdampingan. Tapi nggak mengganggu. Tapi ini kenapa sekarang muncul, karena itu tadi tempat bambu itu tuh malah memagari. Bambu itu yang ada rajanya itu memagari rumah itu jadi panas. Istilahnya jadi panas, penunggunya itu nggak betah. Merasa terusik mungkin ya Mas ya? Merasa terusik, aku kok dipakai kayak. Sedangkan dia mau keluar nggak bisa karena ada pagarnya itu. Pagar yang ditusuk raja itu. Nah, terus saya minta pendapat ke kakak dari nenek saya, dari mbak itu, disuruh lepas saja, disuruh lepas dua. Tapi saya harus melakukan apa ya, seperti kalau orang Jawa ngelakoni ritual gitu ya? Ya, ritual satu saya sendiri. Iya. Karena yang melakukan kan saya. Yang kalau kakak dari nenek saya itu, kalau ada orang minta bantuan itu dia cuma memberikan jalan sama petunjuk, nggak pernah dia yang melakukan. Jadi saya ambil raja itu, syaratnya saya harus puasa ngerawat. Orang Jawa bilang puasa ngerawat, pantang makan nasi, gula sama garam. Jadi saya itu harus bukanya pantang itu harus sesuai dengan teman saya. Saya puasa ngerawat itu 3 hari, 3 hari 2 malam. Setelah pas peton saya itu berbuka setelah habis maghrib. Saya memulainya hari Sabtu. Kebetulan peton saya itu Senin pagi, jadi saya harus memulai itu Sabtu pagi. Sabtu pagi saya udah berpantang, nggak boleh makan nasi, gula sama garam. Nah, Seninnya itu saya nyopot
rajanya itu harus jam 10 ke atas, 10 pagi ke atas. Siang berarti. Siang. Terus siang. Terus saya copot jam 10 pagi, saya copot, dan itu harus dibuang ke sungai yang besar. Kebetulan di tempat saya itu yang sungai besar yang paling dekat dengan Sungai Progo. Gimana Setelah- syaratnya ya, ya, syaratnya setelah seperti saya itu. copot, terus saya tempatkan di tas besar 4 bambu itu, saya ke arah pokok, saya buang sambil istilahnya berdoa lah, yaitu saya buang, terus saya balik ke rumah. Nah, setelah itu saya buang itu, ya memang damai-damai saja, nggak ada pernah ada gangguan lah. Gangguannya hilang ya. Iya, ya memang itu mungkin kejadian itu yang saya alami kayak gitu. Memang itu terbukti. Sebenarnya rumah saya itu ada penghuninya, tapi tidak mengganggu, Tidak mengganggu. bisa hidup berdampingan. Nah, tapi setelah ada raja itu, baru tuh malah penunggunya seperti terganggu. Ya, Nah, jadi dia kesannya terusik lah ya kita. terusik, nggak merasa terganggu. Ya mungkin bisa jadi ya teman-teman, itu pagarnya itu bisa melindungi yang dari luar masuk, tapi malah juga yang Yang di dalam dari nggak bisa dalam keluar. nggak bisa iya, keluar itu iya. kan. Karena panas. Heeh. Karena di pagar itu Pak Raja itu bikin panas katanya. Kata bahasa itu panas. Mau keluar nggak Nggak bisa, bisa. karena di pagar. Terus malah ganggu itu ya Mas Iya. yang di dalam itu ya. Nah, di dalam kan istilahnya apa ya? Kayak orang bingung. Kalau orang Iya bingung. sumuk, Tapi memang tuh raiso kan gitu. Mau keluar nggak bisa gitu. Iya. Nah, setelah dicoba nyatanya udah sampai sekarang itu nggak ada Sama sekali Mas. sama Setelah itu sekali. dibuang. Tapi itu jangka waktu berapa hari atau berapa bulan Mas itu waktu dipagari itu? Mungkin semingguan. Oh, semingguan Iya, ya. Berarti seminggu. seminggu itu non-stop ya? Iya, seminggu itu kan saya kerja di pabrik itu 1 shift kan 1 minggu, masuk siang 1 minggu. Oh iya. Nah, pas pertama saya diganggu itu kan pas pulang masuk siang. Nah itu kan dipegang tangan itu, kepala itu. Nah, sampai saya nyopot itu kan hari Senin berikutnya. Nah itu Oh berarti pas ya, pas satu minggu ya. persis, iya. Hari Senin pas saya weton saya ya, Senin pagi. Oke, jadi seperti itu ya guys, ini kesaksian langsung ya. Jadi mungkin itu sebenarnya penunggu asli dan sudah hidup berdampingan ya, mungkin tidak saling mengganggu. Nggak saling Jadi mengganggu. tidak ada seperti penampakan atau eksistensinya itu nggak ada kan ya. Tapi semenjak ada pagar itu dengan niat kita istilahnya melindungi lah ya Mas ya, melindungi dengan cara di pagar itu, tapi malah tidak taunya malah seperti mengusik ya kita ya. jadinya jatuhnya ya. Kayak dikurung kan Oh, ya, Mas ya. Jadi malah mau keluar nggak bisa. eksistensinya malah jadi kuat. Mungkin ada cerita lagi Mas? Apa mungkin Dibuat lanjut part 2 part 2 aja ya? Lanjut part 2 aja. Mungkin lanjut part 2 ya teman-teman, karena ini kayaknya waktunya sudah malam ya. Ya. Kita mungkin lanjut di episode selanjutnya. Teman-teman jangan lupa ya, dukung terus channel kami dengan cara like, Comment, komen, dan dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghibur teman-teman semua. Dan Terima jangan kasih. lupa juga Jangan lupa subscribe punya Mas juga channelnya ya Mas. Mungkin teman-teman bisa Channel dikasih tahu. Tanto Mimicry Garden. Tanto Mimicry Garden. Nanti biar ditulis di bawah mungkin ya nanti ya. Mungkin nanti Ya. ditulis, cantumkan di Bicara bawah. Cantumkan. tentang petualangan di hutan. Oh ya, seru ya. Hewan peliharaan di Ya. rumah. Nanti buat selingan teman-teman kalau Ya. mungkin horor-horor terus biar ada ya kan. Ada selingan. Ya. Ada selingan. Intinya hobi lah. Ya. Saya. Hobi saya kan binatang peliharaan, tanaman, sama bulan. Oh, wah, Ya. keren nih berarti Itu Mas nanti Tanto. buat referensi teman-teman ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di konten Noror Nongkrong Horor. Horor.